Kembali lagi bincang santai di Koredu bersama saya Ardi Dwi Ardianto. Di sini kami akan membahas tentang pandangan orang awam tentang berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada teman saya namanya Aditya Budi Fauzi. Teman saya ini sama sekali belum pernah berinteraksi ya, lebih ke belum pernah banyak berinteraksi dengan anak kebutuhan khusus. Paling tidak ya kalau ketemu melihat sih udah pastinya. Tapi kalau misalnya berinteraksi belum. Nah, kita di sini sama-sama dengerin bagaimana pendapat dari Adit ini tentang anak berkebutuhan khusus. Oke, langsung saja. Itu Iya, ini gue kan berurusan dengan ABK nih sekarang nih ya. ya, Nah, gue kan taunya lu kan nggak pernah berhubungan nih, nggak pernah komunikasi nih sama hmm. anak berkebutuhan khusus nih. Gue minta pandangan lu nih. Anak kebutuhan khusus itu seperti apa, Dit? Oh gitu. Ini gue nggak pakai perkenalan dulu nih. Kok bisa menyimpulkan gue nggak pernah berurusan sama ABK kan juga takutnya dikira settingan nanti. Waduh, iya settingan juga orang. Ya terserah lu sih, semakin lu gak Ya, jujur semakin gak settingan. Semakin lu ya, jujur semakin nggak settingan berarti. ya udah gini aja. Gue kenalin diri gue dulu deh. Oh, ya ya, oke. Buat meyakinkan kalau gue tuh benar-benar nggak pernah berurusan sama anak ABK ya. Oh iya, Ah, sebentar. Tuh BNS gue masih nggak ngerti nih. hmm. Bedanya anak difabel terus kayak yang disebut tunanetra, tunadaksa atau tunawicara Hmm. sama ABK itu sama atau enggak sih? Biar kita enak ini. Oh, Takutnya ntar satu. pengalaman gua tuh ternyata nggak sesuai. Oh, ABK tuh bukan kayak gitu gitu. Oh, ya ya. Jadi disable, disab, Difabel, disable, difabel, ah, difabel, dif- difabel, difable itu Oh, ini sih itu seluruh apa namanya orang cacat lah ibaratnya ya. Itu kayak diperhalus kata-katanya jadi difabel gitu loh. terus? Nah, terus anak berkebutuhan khusus itu anaknya dalam ranah anak. Sebenarnya ya difabel dalam eh, ranah muda lah gitu loh. Oh, Anak berarti anak memang kan 0 oh, sampai 17 tahun ibaratnya gitu loh. berarti kayak yang tunagrahita itu termasuk Itu termasuk termasuk ABK itu ya. Itu ah, salah satu ininya ya. Oke, oke. Oke, sip, salah sip. satu Clear, ininya. Ya clear, mungkin clear. Oke. oke lah. Oke, clear, gue udah paham. Ah, Sip, sip. Ya, coba gue kenalin diri gue dulu ya. ya. Oke, nama gue Aditya Budi Fauzi. Sehari-hari gue kerjanya di perusahaan yang berhubungan sama IT. Untuk kali ini gue ada di perusahaan media, Hmm. startup media Kata Data Indonesia. Hmm. Nah, Itu nggak apa-apa tuh, lu kenapa? sebutin Nggak tidak. apa. Oke. Gue introduction ini kenapa? Karena Hmm. biar memastikan kalau gue benar-benar nggak pernah berurusan sama anak yang benar-benar berkebutuhan khusus itu belum pernah memang. Hmm. Satu kali pun secara sengaja pun nggak pernah, bahkan ngurusin pun nggak pernah. Hmm. Nah, Adit, Tapi ini cerita tapi dikit iya, tambahan oke, aja oke. ya. Adit ini Uh, teman gua kuliah dan gue emang uh, belum di ABK anak kebutuhan khusus. Gue belum setelah setelah sama lu ya. Lu maksudnya lu udah gue enggak ini ya udah enggak gitu udah lah. Maksudnya udah enggak. udah kita udah lama nggak interaksi ya. Ya mungkin Ah, pernah ketemu dan memang gue pernah sempat join juga ya waktu itu, jujur waktu itu di buka puasa bersama waktu itu ya. Tapi itu pun sekali itu doang. ketemunya Eh, lebih ke pengurusnya waktu itu ya. bukan ini Gue ya, ya bukan pengurus, anak-anaknya ya. bukan anak ABK-nya waktu itu. Hmm. Tapi jadi kalau ketemu terus berinteraksi langsung belum pernah. Hmm. Oke. Nah itu riwayat gue ya. Jadi Ya. benar-benar biar memastikan kalau kalian jadi gue memang benar orang awam gitu yang hubungin sama Ardi gitu. Ya ya ya. Oke, gitu. Nah kalau pandangan gue ke anak ABK ya mungkin yang tadi makanya gue tanya ya, benar nggak sih persepsi gue tadi? Mungkin pertama kali lihat sih pernah, tapi kalau berurusan nggak pernah ya. Kebetulan di rumah gue ini tetangga gue memang ada yang anaknya kebenaran sampai sekarang sih, dari gue sampai sekarang akhirnya juga pertumbuhannya terhambat. Itu ada dua tetangga gue dulu. Anaknya mungkin menderita tunagrahita mungkin ya, jadi hampir cacat seluruh tubuh ya. Gue nggak ngerti, coba koreksi gue kalau kalau ada salah ya.
Dan ya. sampai ya ada yang kebetulan yang satu ini keluarganya berada, tapi yang satu lagi keluarganya kurang berada lah. Jadi yang satu lagi tuh ya dirawat, ditaruh di kursi roda. Kalian juga paham, pengertian. Ini kondisinya mirip kayak gitu. atau gimana? Kondisinya mirip, penyakitnya hampir sama. Oh, gitu. Treatmentnya beda karena punya latar belakang keluarga yang berbeda ya. Yang satu lagi itu dulu tetangga gue itu dia jual petasan aja. Jadi bapaknya kerjanya serabutan dan anaknya tuh cewek kan, dua-duanya kebetulan sama anaknya cewek. Dan itu ya agak kasihan sih. Jadi sampai gue gede tuh sampai bener-bener kayak ditelantarin lah sama orang kayak terserah lu ngapain tiduran gitu. Ya namanya cewek ya, tapi kan memang dia pertumbuhannya kan nggak bisa senormal wanita pada umumnya ya memang. Jadi sampai sekarang masih kayak anak kecil, gue akuin. Dan itu sekitar umur berapa tadi? Harusnya itu usianya mungkin beda sekitar 2-3 tahun lah sama dia. Berarti sekitar 25 ya, 24, 25. Bisa, oh enggak dong. Sekitar 25 sih benar. 25 harusnya 25, tapi kondisinya tubuhnya masih kayak anak umur, kalau lu ketemu anak umur sekitar 10 tahun tuh masih segitu paling. Nah, jadi dari paling gede, dari kecil sampai paling gede segitu doang tuh sekarang dia. Yang gue pernah lihatnya sih yang ada berada ya, yang dulu yang berada ya. Yang nggak berada ini udah nggak tahu sekarang kemana. Dan seingat gue rumahnya udah pindah. Tapi terakhir gue lihat dulu tuh zaman gue sebelum pindah ke Surabaya. Jadi gue dulu di sini di Jakarta dulu, terus gue pindah ke Surabaya ya. Nah itu gue terakhir gue pernah ke sana terus beli petasan waktu itu. Nah itu anaknya kondisinya kasihan banget, jadi posisinya dibiarin di teras terus nggak pakai pakaian. Posisinya banyak anak cowok juga kan lagi pada beli petasan. Ya mungkin dan itu umur 15 berapa ya? Pokoknya gue kuliah pertama itu kan sekitar 2009 ya, berarti udah masuk umur 20 ya. Ya itu mungkin dia sekitar, ya mungkin kalau normalnya dia sweet 17 ya. 17-an lah ya. Dan dia mungkin gue pernah lihat sih, nggak sengaja juga sebenarnya. Itu kayak ada raut wajah kayak sebenarnya kayak malu, sedih, takut, tapi kayak nggak bisa mengekspresikan dan orang-orang kayak nggak peduli. Itu mungkin pandangan gue pertama kali anak ABK, kasihan ya gitu. Sementara yang satu lagi pun memang dia juga ya kasihan juga sih rasanya, cuma itu ya ekspresi gue sebagai orang yang awam ya, gue cuma bisa kasihan doang gitu. Gue nggak ngerti harus karena itu udah berurusan sama keluarga orang kan, dan itu nggak bisa gue intervensi sembarangan. Nggak bisa, lu nggak bisa nilai kayak gimana dia kan nggak bisa gitu kan. Benar. Sampai dan kalau yang berada ini terakhir gue lihat minggu-minggu lalu masih suka diajak jalan sama kakaknya. Ya itu masih ya it's okay sih, cuma ya tetap aja kayak ya nggak ada perubahan gitu ya, kayak kasihan gitu. Tapi ya karena orang tuanya ngurusin kan bedanya. Kalau yang dulu sih gue nggak tahu, mungkin ya gue nggak ngerti ya, bisa jadi udah nggak di sini atau mungkin anaknya bahkan stres terus sampai udah nggak ada, gue juga nggak tahu ya. Karena udah nggak di sini orangnya yang dulu itu. Tapi kalau yang ini sih masih ada sampai sekarang dan dia bersama kayak dulu masih di kursi roda. Tapi sebenarnya masih diurusin biar dia jalan gitu. Ya ada pengurusnya, mungkin lu ada perubahan tapi nggak signifikan ya dari yang terakhir lu ketemu tahun 2009 gitu ya berarti. Kalau perubahan secara fisik gue nggak tahu kan. Kalau secara gue bicara atau kita interaksi emang gue nggak pernah ya. Jadi cuma saat dibawa, didorong. Kebetulan gue lagi jalan-jalan sama anak gue juga, dia lewat depan rumah gue kan didorong sama orang jalan-jalan gitu kan, yang berada itu loh ya. Kalau yang itu udah nggak tahu. Yang satunya nggak tahu ya. Tapi mungkin nggak tahu ya, kalau secara mental health mungkin dia lebih sehat dibanding yang dulu ya menurut gue, karena kan diurusin. Dan dianggap sebagai tetap bagian dari keluarga gitu kan. Nah itu menurut gue jadi satu ya mungkin tetap sama-sama kasihannya, cuma ya gue lebih kayak ya diurusin kok sama orang tuanya gitu ya. Jadi kayak gue ya nggak apa-apa lah, santai. Tapi sebenarnya kalau disuruh sampai peduli banget terus ininya sih gue bukan nggak peduli ya, gue cuma nggak ngerti aja kan itu udah. Dan gue juga bukan orang yang mau intervensi urusan orang lain gitu, apalagi sampai berhubungan ke keluarga. Kalau apalagi udah jelas ada suatu kekurangan dalam tanda kutip ya, yang memang sebenarnya mereka tuh nggak mau ada sebenarnya, tapi ya ternyata dihadirkan di keluarga mereka itu kan juga berat buat mereka dan berat juga buat yang menderita itu kan. Iya sih. Ya itu aja sih kalau gue pandangannya.
Jadi Nggak- ini seandainya ya, ini gua nggak apa mengharuskan ya. Seandainya nih, lu dibolehkan untuk menghadapi anak-anak tersebut nih ya, orang-orang tersebut. Nah, yang lu lakuin apa? Sekarang nih ya, untuk sekarang nih, lu dihadapin sama dia. Ini tanpa kita nggak ngelihat apa namanya, dia latar belakangnya gimana, orang apa. Ini semisal ini anak ditaruh di depan lu gue mau diminta, ngelakuin apa gitu? gue ceritanya memang diizinkan untuk berinteraksi lah, atau dikasih kesempatan interaksi gitu ya. Ini Ya, awam dia, lu awam. Iya, gue Tahu. awam ya. Ya mungkin gue bakal coba ngomong sih, walaupun gue nggak ngerti ya treatmentnya harus kayak gimana. Tapi ya, personally ya sebagai manusia ya, ketemu orang lain, apa sih yang bisa gue lakukan selain ngomong? Kalau gue dikasih kesempatan, dia ngomong kan, speak up dong ya kan, pasti tanya. Even gue nggak ngerti, dia tuh ngerti nggak yang gue bahasakan, atau dia, gue yakin paham, cuma mungkin dia ada, gue nggak ngerti ya. Soalnya kan ABK ini kan atau punya gejala masing-masing lah ya. Gue nggak ngerti juga apa benar-benar sampai nggak ngerti kata-kata. Mungkin kalau dia tuli it's okay ya, atau tunarungu gitu kan, it's okay. Cuma kalau misalnya dia nggak tunarungu, apa sih yang bikin dia nggak ngerti kata-kata orang lain? Apa ada sampai kayak gitu ya? Ada sih sebenarnya ada. Kalau misalnya itu kan tingkatan, bahkan kayak misalnya tunarungu pun kan ada tingkatannya kan, berapa kayak di apa namanya, desibelnya berapa dia nggak bisa dengar gitu, itu kan ada kan. Samanya kayak enggak, maksud gue ini lebih ke ya dengar nih misalnya, oke, kalau tunarungu kita asumsikan dia nggak bisa dengar ya. Ini yang selain tunarungu deh, apa sama misalnya kayak dia mendengarkan sesuatu, kita dengar kayak lu ngomong sama gue nih, gue ngomong kayak gini nih, pesannya sama lu kan pasti nyampe, oh ya gue ngomong gini lu langsung anggap A gitu kan. Nah kalau di teman-teman yang mungkin ABK, termasuk orang-orang yang ABK atau punya sedikit kekurangan gitu ya, oh iya, itu apa saat kita bicara itu dia langsung kayak juga sama sebenarnya, cuma dia tidak bisa melakukan dengan cepat, selain penarungu loh ya, atau memang tetap sama aja responnya sebenarnya kayak kita sebenarnya, cuma dia juga bisa respon cepat juga, atau gimana? Gue coba dong kasih tahu. Ya. Oh, jadi yang ini gue paham juga ya. Gue nggak tahu sebenarnya teori pastinya nggak paham. Cuman yang gue pelajarin itu lebih kayak ini sih, tergantung IQ-nya juga, dia bisa menerima masukan itu atau enggak, tergantung pengolahan otaknya juga ya, kayak lu bilang tadi kan, bahwa itu dia umur 25, itu kayak umur 10 tahun lah paling, ada gimana ya, mungkin umur itu bukan penilaian tolak ukur dari si anak, tapi itu tadi pengembangan pola pikirnya itu seperti apa. Nah itu ada kan di situ. Nah jadi dari yang lu bilang itu, baik lagi treatmentnya sesuai dengan pola pikir, jangan umur. Dan sekarang kan by umur ya, yang gue tahu ya, by umur. Udah lu harusnya ini mandiri gini enggak. Tapi kalau misalnya ABK ini menurut pandangan gue itu by kemampuannya dia gitu loh. Berarti actually dia sama dong kayak orang-orang yang normal ya. Sebenarnya sama. Iya nggak sih? Sama. Kalau gue nangkap lah ya, karena kan kalau di pikiran gue ya sebagai orang awam ya, dengan dia punya kekurangan entah dalam apapun ya, entah dia tidak bisa, entah dia cacat fisik, entah dia cacat mental gitu. Itu berarti kan dia punya penangkapan yang berbeda, bukan tidak. Maksudnya menurut gue tuh ya, prinsip IQ, EQ sama ya pokoknya yang ESQ-nya itu menurut gue nggak terlalu berlaku lah ya kalau di mereka, menurut gue pribadi. Nah kalau dari yang lu jelasin kayaknya itu kok tetap pengaruh gitu ya, termasuk termasuk kayak manajemen kolbu, kayak misalnya ya kegiatan keagamaan pun juga pengaruh ya buat mereka ya. Pengaruh banget. Oh gitu. Pengaruh agama apapun itu kan ya, sama kayak orang normal kan ya. Sama. Jadi sebenarnya tergantung treatment dari keluarganya untuk si anak. Kalau misalnya lu buat si anak dengerin lagu itu terus, ya dia bisa hafal kok satu lagu itu gitu loh. Kayak misalnya lu treatment misalnya berenang gitu ya mungkin dia juga bisa berenang, cuman waktunya tidak seperti
ya kayak kemampuan masing-masing orang kan beda. Kita aja Iya, yang normal, iya. kemampuan berenang gue sama lu beda gitu loh. Nah, Hmm. cuman semisal walaupun sama, mungkin dia butuh waktu agak lama untuk memahaminya. Kayak misal yang tadi itu, yang anak 10, yang anak eh, yang tetangga lu itu, lu suruh makan atau minum, wah, mungkin dia bisa. Tapi kalau coba lu suruh apa namanya, eh, panjat tangga gitu ya, nggak bisa gitu loh. Maksudnya itu keahlian lebih lagi. Tapi kalau untuk yang dasar itu mungkin bisa ya, kayak ngambil minum, ngambil makan sendiri, apa namanya, bersih diri sendiri. Nah, itu sih seharusnya sih menurut gua yang penting dia nggak nyusahin orang sih, gitu sih. Ya mungkin tapi kalau sampai yang bersih diri bisa kondisional lah ya, tergantung keadaan Ya, dia menderita seperti apa ya. Oke. hmm. Oke, sip. Tapi itu ya yang gue tahu, treatment gue seperti itu kalau gue ngasih tahu orang. Dan soal akademik ya, sama kemampuan misalnya olahraga lainnya, menurut gue ntar aja deh gitu loh. Walaupun umur berapapun, ntar aja dulu. Dia bisa seenggaknya merawat diri dia sendiri gitu loh. Nah, kalau gue sih gitu ya. Baru lu lanjutin tingkat-tingkat lainnya. Oke. Ya itu sih yang gue tahu. Cuma kalau lu misalnya, lu kan orang awam banget, terus ngelihat dia, ya udah gue ajak beneran gini. Pada dasarnya lu kasihan kan sebenarnya kan. Dan ya karena kan kita tidak apa ya, jujur ya, kayak gue paham apa yang gue pahamin sejak gue pertama kali kecil gue ngeliat orang kayak gitu, nggak ada perasaan yang timbul kecuali rasa kasihan gitu. Dan memang itu yang mungkin ya gue juga nggak tahu itu salah atau benar. Mungkin hampir di setiap pikiran orang tua saat ngajarin anak-anaknya dulu kecil ngeliat kayak gitu, kasihan ya dek, jangan diinin ya dek gitu kan. Mungkin ya itu akhirnya tertanam lah ya di pikiran kita yang udah gede pun, jadi kayak oh kasihan. Tapi memang itu sebenarnya kan kasihan tuh bukan karena ya, kasihan tuh ada dua ya, ada yang belum berempati, ya, ada yang memang kayak meremehkan kasihannya, emang kasihan banget orang dia dikasihanin aja gitu kan. Gitu kan, beda gitu loh. Jadi kasihan yang bener-bener ya, gue kan paham ya, yang bener-bener empati dari hati karena memang kita kasihan yang membantu. Contoh kayak lu dan teman-teman di ABK ini yang bantu di ABK, sama kasihannya gue yang mungkin yang bisa dinilai mungkin sebagai cuma sekedar kasihan aja gitu, dan gue nggak bisa buat apa-apa. Mungkin bukan nggak bisa ya, nggak mau lebih tepatnya ya, karena memang kita, ya gue pun nggak bisa maksa lu gitu untuk gue sadar, dan memang gue sadar gini sih, memang mungkin gue bisa contribute tapi mungkin nggak di hal itu ya. Tapi ya mungkin di hal-hal yang lain yang punya sesi yang lain gitu. Mungkin kalau untuk generasi langsung, jujur gue kurang pede, apalagi kalau ya mungkin tadi yang seperti tanya, kalau gue dikasih kesempatan untuk berinteraksi, I will try to speak with them gitu kan. Dengan ya apapun itu pasti gue coba bicara dulu gitu loh. Gak mungkin ujuk-ujuk gue langsung ajak dia pergi kemana, nggak mungkin. Lu pikir nyuri anak ya kan membangun ya pasti kan namanya membangun itu kan awalnya pasti ada komunikasi, dan gue yakin itu prinsipnya sama kan, sesuai yang lu bilang tadi, ini nggak ada bedanya kok sama orang normal. Ya, kan sama, kondisinya gitu, itu kan kondisinya kalau itu anak ngerti dan lu ajak bicara ya, misalnya anak itu lu ngomong dia nengok ke lu. Nah masalahnya posisinya ada yang lu mau ngajak ngomong, boro-boro mau ngeliat lu gitu loh. Itu nggak bisa, itu ada. Memang gue ya itu bisa gue pahamin. Memang yang kondisinya juga di depan lu juga kayak gitu. Jadi kayak mungkin ada orang ngomong, dia nggak ngeliatin orang ngomongnya, tapi lebih kayak mana-mana ngeliatnya. Itu gue lihat sendiri ya di depan mata gue. Ada ya, lu pernah tahu juga kayak gitu. Pernah lihat saat itu dia ngobrol, pasti gue pernah lihat ekspresinya, terus saat wajahnya. Bahkan orang tuanya sendiri yang ngomong pun kayak gitu. Tapi orang itu bukan kesalahannya dia. Memang itu ya memang gue nggak tahu ya, mungkin Tuhan kasih itu ke dia kan, dengan itu trade off-nya dia, tapi dia punya kelebihan yang lain yang gue juga nggak paham itu hari itu ini. Dan itu memang sebenarnya, dan memang mungkin ya itu tugasnya orang tuanya yang mungkin dititipkan sama Tuhan anak itu ya, untuk ngejar sesuatu yang mungkin itu yang juga teman-teman lagi lakukan, lu sama teman-teman lakukan buat ngajarin orang tua ABK-nya, buat ngasih tahu kalau anak lo ini bukan sesuatu yang aneh atau bahkan memalukan. Dia tuh something special. You need to know something about
him or her gitu kan. Gitu lah ya kan. Ya itu oke. Kamu ya lu membangun understanding itu dari orang tua ke anak ya kan, pasti kayak gitu kan. Sama juga harusnya kan membangun understanding itu bagi orang-orang yang awam, menjelaskan ke gua yang memang nggak mungkin apa ya itu what the fuck gitu kan, itu nggak penting gitu buat gua. Cuma sometimes kita pasti bakal berhadapan dengan kondisi kita harus mau nggak mau berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Tapi kita cuman kan gini deh, sorry gue potong nih. Bukan problem ya, ibaratnya ya gue juga mau bantu asalkan ada kemauan dari lu yang mau tahu gitu loh. Bukan yang kalau emang lu kondisinya gue nggak mau tahu, ya capek sih gue jelasin maksud gue gitu. Iya, memang harus ada apapun itu sih sebenarnya, nggak cuma masalah mereka. Belajar apapun harus ada willingness kan. Tapi gue nggak ngerti dari lo itu apa benar-benar hanya untuk mengencourage orang tua yang anak ABK, atau juga ingin, maksudnya goals lo itu pada akhirnya ya ingin memberikan lesson juga ke orang-orang yang nggak pernah benar-benar mau tahu hal ini, tapi akhirnya dia willing to know. Ngerti gak maksudnya? Yang mungkin persuasif itu yang mungkin orang-orang seperti kita butuhkan. Karena buat bisa dapat perspektif selain rasa coba kasihan atau apa itu nggak penting banget dia. Seenggaknya lu punya rasa kasihan pun sebenarnya itu cukup sih. Buat gua, walaupun ya emang lu nggak mau treatment atau gimana. Nah kondisinya kalau lu dengan kasihan, kita kasih masukan apapun, maybe dia masih mau menerima gitu. Tapi kalau emang yang udah ibaratnya apa sih ini ya gue mau gimana gitu loh, mau edukasi gitu kan. Ya itu tadi mungkin gua nggak tahu ya. Ada istilah-istilah umum lah mungkin yang bisa, ya itu tadi understanding, karena memang mungkin anak-anak seperti itu ya di society, di tempat orang-orang kita, bahkan nggak cuma di Indonesia ya, mungkin di luar pun itu tidak terlalu dipandang. Kecuali coba ya bisa gue pernah, adik gue kebetulan dia ikut dulu volunteer di Asian Para Games ya. Dia ngomong ya memang yang lihat waktu itu kan bareng setelah Asian Games baru Asian Para Games kan. Nah itu dia kan volunteer tuh adikku. Nah itu penontonnya nggak sebanyak itu, tapi gue yakin yang nonton itu dia pasti punya apresiasi lebih terhadap orang-orang kayak gitu. Iya sih, itu pasti. Dia pasti ingin melihat sesuatu yang dia itu tidak punya kelengkapan tubuh seperti saya. Maybe, tapi kok dia bisa berkompetisi di kancah internasional, luar gitu biasa banget gitu kan. Gue aja yang gini aja kagak bisa sampai sono. Iya, nggak bisa atau nggak mau bisa, itu kan pertanyaannya. Sama seperti itu lah. Sama kayak tadi lu ajukan, kalau memang nggak ada kemauan ya gimana caranya gue mengedukasi. Sama seperti itu. Jadi pada akhirnya mereka juga punya, akhirnya gue juga berpikir, ya buat apa kalau gue ya sekarang buat apa gue merasa turun dari society? Enggak, menurut gue mereka sama. Enggak, tadi gue bilang, tadi lo bilang gitu meyakinkan gue, mereka ternyata sama, benar-benar sama gitu loh. Sebenarnya sama, cuman emang ada treatment masing-masing orang. Iya, dan memang itu pun sama di orang normal pun, tiap orang punya treatment masing-masing kan. Nggak bisa gue. Oke, Dit, gue potong lagi nih. Nih pertanyaan terakhir sih ya. Oke, gitu. Pikiran paling jelek apa yang pernah lu pikirin tentang ABK, Dit? Cacat. Serius. Gua nggak bohong. Cacat itu. Oke, ini kita definisikan cacatnya ya, karena problemnya banyak. Definisiin cacat lu ini apa gitu. Ini pikiran jelek banget ya. Gitu. Iya, pikiran jelek banget. Cacat dan itu sangat mengganggu pandangan gue. Jujur, gue pernah berpikir seperti itu ya. Kalau lo bilang itu pikiran jelek, itu pernah gue berpikir seperti itu. Gue pernah berpikir seperti itu. Ya bukan berarti gue mau pamer ya, cuma memang gue pernah berpikir seperti itu. Jujur, iya, nggak apa-apa. Itu cacat, jelek, dan kenapa dia dilahirin sih, kok nggak usah. Kenapa dia ada itu? gitu? Kenapa Tuhan ngadain gitu? Kasian banget gitu. Buat apa? Kayak kurang gitu, kerjaan, kayak buat apa gitu ya. Ganggu pandangan, terus nggak sama kayak kita yang punya semuanya, ya kan kayak aneh gitu loh, gitu kan. Nah itu aja sih mungkin. Di sini bukan memperuntukkan pendengar ini untuk
berpikiran jelek ya, tapi Oh ini iya, ada iya, loh iya. pandangan. Ini ada, ini pandangan gue jujur. Tapi untuk itu dulu banget, jujur pertama kali itu dulu banget. Itu kan nggak pernah cerita ya. Itu ada di pikiran gue. Dan memang ini kayak aib sebenarnya, harusnya nggak boleh. Tapi karena memang diminta ya. Enggak, gue akuin, Sampai ya. gue juga dulu pernah di umur mungkin SMP lah ya, SMP, SD yang masih gue sok-sokan, lu gimana sih, kayak lu pengen dapat pengakuan banyak dari orang dan ngelihat itu sebagai gangguan gitu loh. Gue akuin, gue dulu iya kayak gitu juga gitu loh. Dulu banget sih, mungkin SMP sih ya ada gitu loh. Tapi setelah berkembang, gue mulai belajar gitu loh, mulai ini ada sesuatu yang menarik gitu loh. Kayak ibaratnya gini deh, ada ini di luar konteksnya. Ini kenapa polisi gitu ya menyuruh lu buat KTP SIM itu pada umur 17. Nah, kondisinya lu mulai bisa menstabilkan diri lu gitu loh. Nah, sedangkan under itu di bawah itu umur mungkin 12-13, lu kayak masih merasa sok-sokan hebat gitu, dan juga lu lupa lu dikasih motor di umur segitu pasti ngebut-ngebutan ya, ibaratnya gitu loh. Nggak bisa kontrol diri. Nah, mungkin nggak gue mandang aneh ke anak ABK, ya mungkin, ya pasti gitu loh. Oh, lu aneh gitu loh. Nah, mungkin itu munculnya bullying buat gue ya. Tapi soalnya kita nggak bisa ngindarin juga gitu loh, karena pikiran kita masih di umur segitu masih labil gitu loh. Masih ini aneh gini. Ya, gue nggak mungkirin, gue juga gitu. Gue juga mikirin bahwa anak ABK itu aneh gitu. Iya sih, kayaknya malah gue tuh gue baru ingat ini, gue sambil ngomong kapan ya mulai gue perikiran gitu. Mungkin lebih dini daripada lo ya, mungkin saat itu. Tapi bahkan mungkin seingat gue saat gue TK, gue pernah punya temen. Ya gue nggak ngerti itu termasuk ABK atau bukan sebenarnya. Tapi zaman dulu setelah itu kayaknya belum terlalu familiar lah ya. Baru sekarang ini aja kan. Iya. Dia lebih pendiam, terus merasa sama orang tuh kurang. Gue sampai ingat namanya tuh kalau nggak salah Hani, cewek. Itu pernah lo gue kayak, ya gue namanya dulu anak TK ya. Iya anak TK. Ya kayak merasa udah gede gitu, gue bandel tuh keren gitu kan. Iya, gue bandel keren. Anak-anak itu gue bully gitu kayak, lu ngomongnya nggak bisa, lu sekolah ngapain gitu kan, kayak pernah gitu. Iya, gue nggak tahu sekarang kayak apa ya. Jadi keinget aja gitu ya. Mungkin dia salah satu anak yang sebenarnya berkebutuhan khusus, cuma dianggap biasa aja karena dia kan dia lambat bicara, memang dia kurang bisa bicara, atau dia kurang bisa interaksi sama orang. Itu pernah masuk ABK atau enggak gue nggak tahu ya, tapi harusnya tetap sama ya itu. Karena kan dia harus punya trade off sendiri kan, treatment sendiri kan untuk untuk bisa dia diterima di masyarakat ya kan pada akhirnya. Nah itu sih makanya umur segitu mungkin masih berpikir seperti itu. Nah gue mencoba untuk menguatkan bahwa ya walaupun emang siapa sih yang setuju bully gitu, siapa sih. Gue juga kalau bully secara ini enggak, tapi itu namanya anak kecil atau gimana, dia masih bertumbuh, ya kita nggak bisa ngontrol sih gitu loh. Dulu otak gue juga nggak bisa ngontrol dan menganggap anak ABK itu aneh loh. Mungkin ya ke depannya ada treatment kecil juga, nggak mesti ABK deh, nggak mesti yang sekitar ABK, yang awam pun anak SD kayak coba mahamin itu temanmu juga, cuman ya dia berbeda, dia butuh lebih yang daripada kamu. Nah, itu gue pengen sih gitu tuh. Nah, mungkin itu tadi yang gue bilang ya. Mungkin understanding seperti itu yang dibutuhkan ke orang-orang kayak gue. Karena kan gini, gue pun gue nggak mau juga anak gue melakukan hal yang sama seperti gue ya. Ya jangan sampai gitu kan. Cuma ya gimana caranya gue bisa memberikan edukasi itu kalau gue tuh nggak ngerti sebenarnya apa yang harus gue kasih tahu. Kadang itu baru merasa butuh kalau dia udah kepepet. Bukan kadang, selalu. Iya sih. Dan pasti nyari source gitu. Dan menurut gue mungkin lu sama teman-teman tuh bisa jadi sourcingnya yang terbaik, entah membagikan lewat media apapun lah ya. Membantu itu. Jadi saat kita nih orang tua kalau itu orang tua lu jadi orang tua ya orang tua kayak gue gitu ya mungkin masih punya ego yang tinggi gitu kan, kadang-kadang juga
harus mengolah kata sendiri kan, apalagi untuk hal-hal khusus seperti itu kan sulit ya. Kayak nanti gue juga harus mikir kan, sama gue tanya Tuhan tuh di mana, itu kan juga aneh gitu, kan susah gitu kan. Walaupun kalau sekarang gue udah bisa mikir lah jawabannya kan seperti apa. Cuma kalau untuk hal-hal kayak gitu kan, gue harus berpikir ulang lagi gitu, yang gue nggak paham. Harus mikir gimana caranya biar ini tidak menjadi misunderstanding yang ke depan dia berpikirnya itu hal yang nggak bagus loh, jangan sampai dideketin. Nah itu malah jadi misleading, malah dia takutnya ketakutan atau gimana yang kayak apa, yang ketakutan sendiri. Ya mungkin kalau ketakutan berlebihan malah enak ya, jadi menjauh. Ya, tapi kalau misalnya sampai mendekat dan mengganggu, itu yang mungkin yang jadi pikiran paling mengganggu di gue tuh itu. Jadi kayak soalnya dia nggak bisa kayak gini nih, ya udah gue giniin aja gitu. Pasti penangkapannya si anak beda-beda dan yang ditakutkan kan jangan. Nah itu yang gue khawatirkan, makanya buruk bla bla bla. Ya mungkin itu tadi building understanding untuk orang-orang kayak kita. Ya, karena itu gini sih, gue mikir sih. Kadang kita butuh positifnya juga, butuh negatifnya juga. Selanjutnya dia yang ngolah. Soalnya kalau kita cuma ngasih positifnya doang, dia kadang bisa berpikir mengikuti positifnya atau dia mencari tahu negatifnya gitu loh. Tapi kalau kita membandingkan positif dengan negatifnya, itu kayak apa ya? Kayak ini benar nggak sih kayak gini? Dicoba, it's okay, ini ternyata salah ya kayak gini. Baru mungkin ini ya, mungkin pembahasannya nanti bisa dibuat lebih berimbang. Iya sih. Kalau memang mau itu harus ada olahannya sih, dan itu yang pasti yang bisa mengolah yang pasti lebih paham tentang kontennya lah ya. Gua kan sebagai konsumernya aja nanti. Iya, oke deh. Ya, udah panjangan nih anjir. Gua kaget 30 menit kan. Tanya. Yaudah deh, gitu aja deh. Makasih lo, Dit. Oke, sama-sama. Oke. Iya. Thank you. Yeah. Sekian percakapan dari kami. Jika ada masukan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan kami minta maaf juga jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih.